itu iblis itu tahu. Wah, karyawan ini anak ini, wah karyawan itu anak itu yang butuh duit ya. Wah karyawan ini anak itu doang malah. Wah karyawan ini anak itu butuh. Dari segi itu tuh kita selalu dikalahkan oleh kekuasaan yang iblis. Tapi kalau kita kuat, sungguh kuat, hidup kita itu selalu ditata atau selalu dilindungi oleh Tuhan kita itu. Dan apa yang menjadi kehendak kita atau menjadi kehendak Yesus itu terlaksana dalam hidup kita sehari-hari. Amin, saudara. Amin. Ya, terima kasih. Yang kedua, Bu, nomor 8 sama pojok, Bu. Nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nek jenengan bingung dibaca sampai ayat 7 sampai 8, Bu. Coba. Jadi jikalau engkau menyembah Aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, jikalau engkau menyembah Aku, engkau sudah merasa idenya itu. Yesus nek menyembah Aku, dono itu ya, segalanya tak kayak termasuk umatnya, segalanya, bendahara, apa segalanya, pepek. Tapi rasanya saya pribadi, tidak tahu jenengan. Yang tahu itu pribadi jenengan sendiri. Sering dalam pribadi saya itu kalah sama keadaan apa yang mengenai keadaan itu. Yaitu, tetapi Yesus berkata kepadanya engkau harus menyembah Tuhan. Jadi kita itu harus menyembah Tuhan dulu. Nanti segalanya dikasihkan kepada kita yang nurut kepadanya. Tapi saat ini kalau pribadi ada masa bukan gereja, wala masa kamera persekutuan, wala masa kamera kebaktian perayaan. Ya tetap istimewa ini. Tapi dalam pribadi kita sudah dinorek Tuhan itu dalam hidup kita, itu sudah tertulis. Oh sariono kok gelek kamera perayaan. Kene opo hujan itu Gusti. Oh kan sing ngeterno Gusti. Tapi namanya manusia pribadi itu harus tekad gimana caranya kita bisa berbakti itu. Makanya tetapi Yesus berkata kepadanya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, orang mau kebaktian perayaan pengurus enak juga. Memang itu kehendak manusia saya pribadi. Kalau bingung tentu saya dulu, orang daya. Sekarang, oh enggak, baru ini yang kau semua itu jauh sih. Tulisannya dan segi itu senajan kula wis koyo ngene iki ecek dibotono yaitu pikiran-pikiran supaya Adiyosa iku mlaku. Wis kok pertama iku ketika omahku kok kembali pasasi pertama itu wis pemerintah ini omahku lho dilayani lho Adiyosa beres kita sudah berjalan. Pak Saji ngoten pagi-pagi harus melayani dengan Pak Saji. Nggih. Dari segi itu nanti belakangnya nanti musyawarah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu istilahnya Allah dan kepada Dialah sajalah yang engkau berbakti. Berbakti betul ya kita berbakti. Enak-enak. Engkau pengen munggah swarga. Enak-enak. Terus gambar kebaktian berarti gambar kebaktian Adiyosa. Saya kok masuk angin. Saya pribadi itu saya begitu. Tapi nek dalam mengikuti Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan
itu kita menjalankan. Oh jangan enak, berpinggiran tok. Itu, jadi saya ingin enak dari mereka menikah jalur opak. Itu tetap bisa. Jadi kita harus tetap berjalan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita jalani semuanya. Lanjut Bu. Dari dunia itu memang para kelihatan gitu, tapi upahnya besar di surga. ya itu, memangnya itu yang kita itu. Jadi kita harus menyadari diri, senajan menyadari kita sudah tambah tua ini cepet-cepet istilah dari Gusti, waktu tambah malas itu kehendak Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyadari. Istilah saya pribadi itu sering begitu. Menawi jenengan kraos ada 3 pencobaan dari iblis tadi yang dirasakan. Yang pertama yaitu dihabis kepadanya ada tertulis manusia hidup itu bukan dari roti saja. Ya. Jadi kita harus gumreka. Senajan aboto, senajan wis pensiun, senajan wis ngene, kalau bela pangan. Sekarang dunia memang enak, tapi kita harus hati noleh. Istilah ke belakang surga itu apa-apa kate nompo, misalnya wis kate nompo. Terus aku murtad, tanggal karuan, ya dijopo, saja. Yang kedua, tapi ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus nyembah Tuhan Allahmu dan hanya dialah sajalah engkau berbakti. Jadi kita itu harus berbakti kepada Tuhan kita. Tapi asli rentong, saya pribadi sering kita ingin persekutuan doa ini gak sansaya kiri, sansaya ombo, kita harus berbakti kepada Tuhan. Sesungguhnya itu apa sih? Tapi yang kan noleh terus bisa hati dulu. Kita harus berdoa. Hari 13 sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hati-hati ini. Waktu yang baik itu kata ngeremus kita iya. Nggak baik-baik iblis itu. Kalau sudah dicoba, ya saya apa ini sekarang sana melapus katanya ini. Itu jadi kita sewaktu Tuhan memanggil saya pribadi, kita bersiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki kita masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya terserah apa. Kalau aku Pasirion sampun panjang lebar ya. Kalau teman saya, kalau tertarik kalau iblis mencari waktu yang tepat, ya, iblis mencari waktu yang tepat. Jadi kalau salah si pencari itu iblis waktu yang tepat. Iya. Kalau ingin itu kalau niki Trios Pak nggih, Trios teng Tegil. Kula nggak ada pelem niku kali kedok. Sing kilen sak kedok, sing tak sak kedok. Kula mboten nate ngilen. Mboten nate tegak ngilen niku. Kalau wingi niku kula nyacak-nyacak ngilen, gitu. Nyacak-nyacak ngilen iki lho kados salas no. Tapi mboten ngalahaken pelem mboten. Mboten ageng kok. Biasa tak kula rambut ngeliji kok. Saya kula rawat. Iki napa? Kata sangat gede. Kula ngantos stres kula. Nyam gawe apa lho? Ngoten lho. Wong salawase aku tak canda aku jam 8:30 jam 9 iku omah. Gitu. Dibeten jagung 11 kilo. Ombo lho pas 11 kilo niku. Beten jagung 11 kilo niku ombo. Nek boten lepat kurang luwih setengah liter lah. Nggih persil kula niku.
lajeng pelem sawan ngatasi kula kok. Mboten nate mremah aku mboten nate ngene ikir kali mendeti niku nggih. Nggih, terus tasih teng selet nyambut damel. Saya terus nyambut gawe opo nang Tegal mulai jam 11. Nggih teng temantu. Nggih temantu. Temantu ngoten kula iki dadi opo telem ngene. Suwe-suwe kula bayangaken. Dek kaya ngono. Lah kami kakake dek kok berarti dhewe ya lah. Tapi sing kidul kula sering mara teng Tegal Kidul, Cingetan. Kula mara kula bapaken mboten nggih rumbu tapi mboten dukur maksudipun. Mboten dukur. Nang ngoten kula susah mikir. Aku kira sedes nganggur, bengi mboten ketilem, Pak. Saestu. Padahal masalah ngoten lho bengi kan benten lho. Pikiran nom kan pikiran tuwek nek benten. Nek pikiran nom mungkin kuat. Tapi ini pikiran tuwek nu lambran. Kaya iki kaya ditakut sing lesu takut sembarang. Nggih lho. Niku pikiran tuwek kados Pak Seryono mangan opo? Ngoten nggih. Ngoten niku pikiran tuwek kados padahal Tuhan menyiapkan tidak akan kekurangan kok. Tidak akan kekurangan. Kula salah pasti mboten ati lesu. Nom ande tuwek mboten ati lesu. Tapi angan-angan wonten pikir niki lho. Nang pelem niku mboten nate pajeng ngawis kan kok. Nggih sekitar 12 juta, 12,5 juta. Waktu itu nggih. Nggih dipikir nggih kathah putu nggih jenenge arta sakniki lho. Ganjaran terus. Nggih nek napa kula nek riyen niku kula tumbasaken lembu. Nek riyen sing tasih dereng temantu niku kula tumbasaken lembu kula ramut. Kira mungkin nek paling maneh nggih kula damel mangan-mangan sak seneng ya. Niki cerita luwih panjang malih. Kula nate ditinggal purik teng Galek. Teng yang sae niku. Malah saya bisa menabung banyak kok, Pak. Tuhan memberkati luar biasa. Nggih. Jadi kalau ditinggal anak memang Bu Sulika niku utek niku kuat. Dene karena sing rambut ana. Lawan sing rambut. Lah aku kon duwe anak kok sapa sing rambut yo anakmu mulai rene. Kalian ngoten. Kata-kata. Kula diparingi enggak wong sik enom. Tuhan memberkati luar biasa. Jagung kula mboten nate angsal 4 ton 3 kintal swidak mboten lepat. Niku angsal Pak. 2 kali lipat ya. Berarti angsal 5 juta. Dari jagung wonten sawah, kacang wonten sawah, pelem 2 tahun ini tabungan kula bersih pun kok damel dos sembarang. Mboten 56 juta zaman semono plutung, Pak. Atas sampeyan, atas. Tabungan sampeyan ta pun 15 tahun mboten lepat niku. 15 tahun. Mantun ngoten menjeni tabungan adik kula bangun omah. Ya, bangun omah kula tengah kate saniki mboten sawun nggih kersane. Sekitar 18 jutaan. Mboten nyawur kersane mboten kenapa aku wong adik. Ya, mantun ngoten kula jangan khawatir Tuhan saat memberkati itu enggak nyono-nyono. Enggak nopong mboten kok keadaannya, tetapi keadaan terjepit pun Tuhan akan memberi berkat. Ya, Tuhan akan memberi berkat. Ini kula sering kados ngoten. Nate sakit liver, gitu Pak. Kula niki wonten kali Bu Sulika pun bolak-balik. Bu Sulika operasi burung, kira terus liver. Liver pun ageng kok. Dene napa niku malah kulit seni semae Pak Gagat niku lho. Pak Kasupo, duo kaya gutam, pun abu. Niki, mantun kok tetap patri, positif lebar. Lah, lebarnya dia akan sembuh, tapi lambungnya Pak dereng dimubur mawon lho. Mawon. Terus mantun ngoten kula terus pasrah kali. Nah, selama 40 hari saya enggak kerja. Kula nyambut bukan selek itu Pak, jaman semonten mboten angkat-angkatan mboten. Namung lungguh buka nutup tok. Set niku wonten bae kali tahunan. Tapi mboten enak, Tuhan rancangan indah bagi hidup saya. Kalau ingat kula nangis
saya setuju. Lantang minta bukan saya. Setelah saya sembuh Pak, kira nandur lombok lelean, lombok japlak luar biasa. Lombok hijau nek sakniki niku kula kusaken beras sekitar harga kurang 1.000 kurang 90.000 lebih nek kula kusaken beras sakniki. Dadi kula sak ungguhan niku saged tumbalen. Sak ungguhan malih nggih kota mledon depo sak senenge lah pun kata lembu. Sak ungguhan malih tumbas TV 415 lembu rega 200 swidak pun asal. Tapi kula tumbas TV berwarna yo 415 berarti sapi situk punjul Pak. TV saat niku. Ya, tantung wonten kadung gede-gede. Nggih, berkat selama 3 tahun mboten tiyang loro kok. Mboten wonten tiyang napa. Nuntu model nandur japlak nih. Dinyeki tiyang kula. Tapi berkat Tuhan kalau kita menjadi milikmu. Enggak usah model apa dicari, datang sendiri. Iku mulai kula ngeramut sapi, mulai ndamel omah, ya. Dadi ndamel omah penting mboten gadah, kira. Tapi bojo kula niku mau kerja keras. Nggih. Dadi pokoke ngadep foto saat niku kula tutupi triplek pun kula sampe ngomong aku kelon bare bojoku. Wong riwari lho. Ya ngoten lan lawang mboten wonten lho, Pak. Kita ada yang Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Kopi dulu ya, ulangi lagi. Ulangi. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. memperhatikan dari ayat ini, sepertinya iblis itu menunggu balas dendam. Seperti kata-kata ini, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Oleh sebab itu, ini diharapkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sanjono tadi, kita mengikuti ibadah panggilan, mengikuti Agustus, bersyukur kita, dan itu dan lain sebagainya. Itu merupakan tameng, ya. Tameng kita, jangan sampai iblis itu menunggu waktu untuk membalas, karena dia telah ditolak terus-menerus oleh Tuhan Yesus. Memang kalau kita menuruti apa yang menjadi apa tadi syaratnya, koyok-koyok karena waktu nganggur, ya memang jangankan sampai keluar. Kalau kita di rumah mengikuti 7 kali apa? Ibadah. Iya, ibadah kepada Tuhan di rumah saja. Mulai bangun tidur,
jam 7, jam 19, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 7 malam, bahkan sampai tengah malam. Itu adalah merupakan upaya kita dalam menghadapi ancaman iblis, menunggu waktu yang baik. Dan itu yang kadang-kadang kita sendiri juga ya, lalainya sedikit. Namanya manusia, kadang-kadang tengah malam itu jam 12 kurang seperempat itu melelir. Ya lah, untuk disik. Bangun lagi jam 1, delok jam 1. Ya mestinya kita itu segera bangun. Tapi ya kita ngantuk, kadang-kadang itu ibadah tak besok kayak ngantuk itu. Ini kalau diizinkan, ya, saya hanya membaca doa bacaan sampai 2 kali, sampai 3 kali. Setelah itu selesai. Entah itu menurut pendidikan itu gak abdol atau gimana, mau kesel. Tapi memang kemampuannya ya segitu itu. Masih untung diingatkan jam 1, kadang-kadang setengah 2 baru bangun. Kadang-kadang harus dilukas kebablasan. Nanti jam setengah 4 juga bangun lagi. Itu adalah merupakan tameng kita untuk menghadapi serangan iblis, karena dia di situ sudah mengatakan bahwa menunggu waktu yang baik. Itu tujuan kita itu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi abot. Tapi kita manusia memang betul mengatakan abot. Tapi kalau kita belajar di dalam Tuhan, semuanya akan diberi kemudahan. Mungkin yang bisa tidak bisa. Contoh saya aja, saya tidak memberi contoh pada orang lain. Contoh saja, saya dulu rasa ngomong iso ngene. Kayak Wajar Pak. Dulu mimpin doa waktu untuk persekutuan keluarga. Bingung. Esi ngomong Tuhan Yesus hilang, tapi pintar. Yang lain bisa menjawab. Tapi saya ada kerinduan. Saya tetap gantung Gusti, saya tetap percaya di dalam Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Sehingga saya bisa ngomong ngakek toh. Bisa belajar banyak. Iya. Gitu. Menurut saya, menurut Pak Tono, gak mungkin aku dipakai seperti ini. Bukan saya sombong ya. Ini semua karena Tuhan kan. Ini cerita saya sendiri. Cerita saya sendiri. Aku nih bayang nunggu Tegal sambil duduk. Iya dong. Pak Tono bikin itu lantas. Kok ngerasaan iso ngomong haleluya. Di sini haleluya. Halilintar. Gak bisa ngomong haleluya.
Apa mana aku jadi apa benci orang Kristen? Kok bisa saya itu masuk Kristen? Walah. Ini semua karena bukan Tuhan. Ini kekuatannya pertolongan alas. Geblak biyen. Saking aku memang Tuhan yang memakai saya sehingga saya mempunyai kekuatan yang dari Tuhan itu. Ya kita manusia sering ya banyak pencobaan, banyak diserang ini. Oh katanya belajar sabar Turun kan ketekan anak sini sing ngono. Kita mau belajar sabar ya tantangan ini apa? Apa mana aku ngono belajar poso itu. Ada orang poso ini tetangga saya Tegal. Dia itu waktu poso itu kurang 1 hari. Nah, saya itu mengingatkan, nek sampean babati gak apa-apa rek, tapi nek dibati aku gak seneng aku. Ngomong ku enak. Jawabnya mereka apa? Aku poso sing kurang sedina. Maksudnya dia ngomong dah aku poso sing kurang sedina. Ojo ngarai. Apa hubungannya kamu poso? Ini kamu poso ya poso yang baik. Ojo gawe rasake tegale tanggane ngono. Jadi kita pintai tidak tanggapi atau tetap tinggal gitu. Jadi jawabannya itu kurang masuk akal. Begitu juga di dalam kehidupan kita, firman tadi sudah menjelaskan banyak. Yang penting kita harus memuliakan nama Tuhan supaya hidup kita itu lancar, rezekinya akeh. Amin. Gitu. Bisa pokoknya awan dewi gelem iku tok menae. Jangan neko-neko. Yang penting kita bekerja apa maunya Tuhan. Setan itu juga luar biasa. Nah, kalau kita membaca di dalam renungan tadi itu kan ada dialog di antaranya Tuhan Yesus sama setan. Jadi setan itu juga tahu firman Tuhan itu apa, tahu. Nah, di sini Tuhan Yesus pada waktu itu kan berpuasa dan kelaparan. Jadi ada suatu celah apa yang disampaikan Pak Saryono tadi. Di situ kalau ada orang yang tidak mempunyai apa-apa, setan itu masuk. Jadi isinya itu ada 2 hal, yaitu orang yang membutuhkan kebutuhan untuk makan, dan yang kedua itu ada kekuasaan. Ini setan menawarkan itu. Nah, maka di dalam dialog itu, kalau memang kamu itu anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti supaya bisa dimakan. Tapi kan Tuhan Yesus juga menyanggah dengan firman bahwa orang hidup itu tidak harus bisa makan saja, tetapi segala firman Tuhan, firman Allah, bukan seterusnya. Terus yang kedua itu adalah kekuasaan. Pada waktu itu Tuhan Yesus diajak ke suatu tempat yang tinggi, ditunjukkan loh, semua ini aku serahkan kepadamu bila mana kamu menyembah aku. Jadi kekuasaan itu ditawarkan. Itu setan itu tahu manusia itu membutuhkan makan dan kekuasaan. Tapi Tuhan juga menyampaikan bahwa pokoknya kon gelem nyembah aku. Tuhan Yesus berfirman bahwa ada firman yang mengatakan jangan engkau menyembah selain Allah. Dihapuskan. Saya gitu kan sekarang sudah tidak ada masalah. Tuhan memberkati kita. Mudah-mudahan firman ini yang dari Pak Saryono bisa menjadi bekal untuk kita. Saya ulangi lagi di dalam Amsal 9 tadi ayat yang 11 bahwa Tuhan itu memberi perpanjangan umur pada kita, tetapi kalau kita selalu taat pada firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Langsung Tamban belum? Tamban. Tuhan, tadi sudah banyak kita semakin
pada siang hari ini terkait pencobaan ibadah. Ada 3 hal. Pencobaan itu memang pokok utama. Makanya ketika Yesus dicobai, ya dia menjawab dengan firman, dia tahu semuanya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ayat yang terakhir yang ke-13 bahwa iblis kalah pada waktu itu. Tapi kekalahannya dia tidak nyerah. Dia mencari waktu yang baik. Yang baik yang bagaimana? Apakah yang disampaikan Pak Nur tadi dan juga ketika kita harus mempersenjatai dengan tidak ada waktu untuk kita di luar firman, artinya ya berdoa, ya ibadah, ya baca firman, belum tentu Bapak Ibu waktu yang baik bagi iblis. Wong sing ibadah lho iso. Iku wis ibadah lho di gereja Masuk. masuk ibadah. Firman wis disampaikan terus kene ngajak guyon. Lho, kira-kira iki gak kesempatan yang baik. Ngajak ngomong. HP-an. Padahal di luar tuh sebelum kita masuk tuh ada tulisannya di warta ya. HP-nya disilen atau dimatikan. Ora dijarno moro wae firman tengah-tengah. Tuliru. Pak Gali sampai ngomong, "Oh, sebentar ada iklan dulu." Nah, yo gak isi nah. Ini salah satu bentuk cara iblis mengambil waktu yang baik. Dan di tempat ibadah pun bisa. Ada yang dari rumah sudah punya bekal. Kita ibadah cek ketemu konco bestiku bro. Sudah. Kepengen ketemu konco akrabe gue nunggu cerita ngalor itu tidak mendengarkan firman.